pemirsa Unhas TV, senang sekali saya Fasya Rahman dapat kembali menjumpai Anda dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan, kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Pemirsa Himpunan Pengusaha Muda Indonesia HIPMI Perguruan Tinggi Unhas menggelar seminar nasional dengan mengusung tema inovasi dan kolaborasi kemandirian pengusaha muda. Kegiatan ini bertujuan melahirkan pengusaha-pengusaha muda di lingkungan Universitas Hasanuddin. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Hasanuddin Makassar, Profesor Dr. Gigi Muhammad Ruslin MKes PhD SPPMK, yang membuka seminar nasional HIPMI PT Unhas bertemakan inovasi dan kolaborasi kemandirian pengusaha muda, menekankan pentingnya kolaborasi dunia kerja dan dunia kampus. Menurutnya, mahasiswa agar diberi peluang untuk magang di perusahaan-perusahaan milik senior HIPMI, agar nantinya mahasiswa setelah selesai kuliah dapat menjadi pengusaha juga. Seminar HIPMI ini sangat luar biasa, temanya saja sangat luar biasa, inovasi, kolaborasi untuk kemandirian. Nah, ini HIPMI, Himpunan Pengusaha Muda, dan itu ada juga di Unhas. Kami ingin kegiatan ini lebih diperkuat, dengan misalnya kita ingin ada semacam suatu kegiatan mahasiswa di Universitas Hasanuddin yang bisa direkognisi aktivitasnya menjadi SKS, dan mereka punya banyak mitra, banyak senior-senior mereka yang sudah jadi pengusaha hebat. Kami berharap mahasiswa ini bisa ada peluang untuk magang di tempat mereka dan nanti banyak belajar sehingga kedepannya selesai bisa menjadi pengusaha yang hebat juga. Seminar nasional ini menghadirkan 3 pemateri, diantaranya Ketua Umum HIPMI BPC Kota Makassar, sekaligus anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Fadel Muhammad Taupan Ansar Bebus, juga owner Taki Butik Rakil Alpasya dan owner Livin Mill Fadel Syahnur. Dalam seminar ini, ketiga pemateri berbagi dan bertukar ilmu kepada peserta yang hadir terkait dunia entrepreneurship, mulai dari tips and trik menjadi pengusaha, hingga cara melihat peluang membuka suatu usaha. Disebutkan Ketua Umum HIPMI BPC Kota Makassar, Fadel Muhammad Taupan Ansar Bebus, untuk menjadi pengusaha harus memiliki jiwa yang tangguh. Memulai suatu usaha itu kita harus mempunyai jiwa yang tangguh, mempunyai keberanian. Karena pengusaha itu tentunya tidak luput dari yang namanya ups and downs. Kadang kita di atas, kadang kita di bawah. Tetapi poin pentingnya kita harus mempunyai jiwa keberanian, kita harus mempunyai jiwa kompetensi, dan tentunya kita harus bersilaturahmi bersama banyak orang dan saling bertukar pikiran atau bisa dibilang brainstorming. Persiapannya sebenarnya yang paling penting adalah memang modal. Modal yang apa yang kalian mau buat, dan juga modal dari segi finansial. Dan tentunya modal apa yang kalian mau buat itu harus lebih dipatenkan sebelum melangkah ke jenjang selanjutnya. Untuk modal finansial tentunya kita harus menarik investor ataupun kita sebagai pengusaha harus bermitra dengan perbankan. Gitu. Fadel pun menyampaikan harapannya jika dengan adanya seminar nasional HIPMI PT Unhas ini diharapkan bisa melahirkan calon pengusaha-pengusaha muda yang akan menjadi orang-orang hebat ke depannya. Sementara itu, Ketua Panitia Seminar Nasional, Zaki Zakwan Burhan, berharap seminar ini bisa menjadi langkah awal untuk mencapai tujuan di masa depan. Andrea Reren Karina, Muhammad Saiful, Unhas TV. Pemirsa, tahukah Anda bahwa kebiasaan mengisap jempol pada anak bisa menyebabkan masalah kesehatan mulut dan struktur wajah? Apa saja dampak buruk yang bisa timbul apabila kebiasaan ini terus berlanjut? Simak liputan berikut ini. Mengisap jempol merupakan respon alami anak usia di bawah 3 tahun untuk merasakan kenyamanan, khususnya saat tidur. Namun, jika kebiasaan ini terus berlanjut setelah anak menginjak usia 3 tahun, dampaknya bisa cukup serius. Menurut Profesor Dr. Gigi Fajrani MSc, SPKGA Dokter Spesialis Kedokteran Gigi Anak, kebiasaan mengisap jempol pada usia di atas 3 tahun dapat memengaruhi struktur rahang dan gigi anak. Salah satu dampaknya adalah kondisi open bite, di mana gigi depan atas dan bawah tidak bertemu ketika digigit, serta kemungkinan gigi depan menjadi lebih maju atau tonggos. Jadi gigi itu pertama fungsinya adalah mengunyah makanan, ya, kemudian sebagai fungsi bicara, ya. Kalau contohnya saja kalau gigi hilang satu, cara bicara itu akan tidak jelas. Kemudian efek psikologis, ya, estetika dan lain sebagainya. Nah, kembali lagi untuk tadi ya, mengisap jempol.
Nah, mengisap jempol ini bisa mengakibatkan gangguan fungsi bicara ya. Misalnya anak-anak itu bisa salah mengucap huruf T, D ya, gitu. Kemudian karena posisi lidah itu kan cenderung tidak seperti yang seharusnya ya, karena ditekan, yaitu beberapa huruf-huruf konsonan itu agak susah mereka mereka sebutkan gitu ya. Kemudian juga secara fisiologis itu akan menyebabkan gangguan fisiologis ya, seperti misalnya di lingkungan sekolahnya, kalau dia mengisap jempol itu dia cenderung acuh terhadap lingkungan sekitarnya ya. Selain itu, mengisap jempol di usia yang lebih besar dapat mempengaruhi kemampuan anak dalam mengucapkan huruf konsonan tertentu. Posisi lidah yang terpengaruh kebiasaan ini membuat beberapa huruf sulit diucapkan dengan jelas, sehingga menghambat perkembangan bicara anak. Dampak psikologis pun perlu diperhatikan. Anak-anak yang memiliki kebiasaan mengisap jempol lebih berisiko diasingkan secara sosial oleh teman-temannya dan menjadi target perundungan yang dapat mengganggu kesehatan mental mereka. Feni Septiani Samuel, Unhas TV. Sebagai salah satu peninggalan langka dari masa kolonial, patung dada Ratu Wilhelmina menjadi koleksi yang istimewa di Museum Kota Makassar. Patung ini tidak hanya menghadirkan jejak sejarah, tetapi juga memiliki keunikan tersendiri, karena dikabarkan hanya dapat ditemukan di museum ini. Simak berita selengkapnya. Sejarah kolonial Hindia Belanda hadir di Museum Kota Makassar melalui patung dada Ratu Wilhelmina yang kini menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung. Patung ini menampilkan sosok Ratu Wilhelmina, pemimpin yang memerintah Belanda selama 58 tahun dan sempat menjadi lambang kekuasaan kolonial Belanda di Nusantara. Patung yang ditempatkan di salah satu ruangan museum ini menyimpan cerita masa lalu yang penuh warna. Kehadirannya menggambarkan hubungan antara Belanda dan Makassar di era kolonial. Menurut Kepala Museum Kota Makassar, Syaifuddin SS, patung dada ini merupakan salah satu koleksi bersejarah yang penting karena mencerminkan jejak hubungan kolonial yang pernah terjadi di tanah Sulawesi Selatan. Ia juga menjelaskan bahwa patung ini sempat diselamatkan oleh pihak Belanda saat masa penjajahan akan beralih ke Jepang, hingga akhirnya menjadi bagian dari koleksi Museum Kota Makassar. Uniknya, menurut Syaifuddin, patung dada Ratu Wilhelmina ini hanya ada di Museum Kota Makassar, meskipun terdapat patung dada Wilhelmina lain di Kepulauan Riau. Perbedaannya terletak pada usia penggambaran sang ratu. Di Pulau Riau, patung tersebut menampilkan sosok Wilhelmina saat ia masih berusia 19 tahun. Iya, karena ini ya waktu mungkin masih zaman Belanda dulu di balai kota kan, ketika ada peralihan dari Belanda ke Jepang, itu untuk menyelamatkan koleksi yang ada di mereka miliki, patung-patung itu termasuk medalion 3 itu disimpan dalam drum aspal itu. Jadi itu selamat sempat didapat sama Jepang mungkin karena ada bekas di patung itu, ada bekas kuretan benda tajam begitu, dikira emas begitu. Ya seperti itu anunya. Jadi dia selamat, kemudian dapat kami teruskan sebagai sebuah koleksi di Kota Makassar, Museum Kota Makassar ini. Pengunjung yang datang ke museum ini tidak hanya dapat melihat sosok Ratu Wilhelmina dalam bentuk patung, tetapi juga mendapatkan kesempatan untuk mempelajari kisah diplomasi dan peran Belanda di Makassar pada masa kolonial. Syaifuddin berharap patung ini bisa menjadi media edukasi sejarah yang penting bagi masyarakat, khususnya generasi muda, agar mereka semakin mengenal dan memahami jejak sejarah bangsanya. Rahmatia, Iva Syarahman, Unhas TV. Seperti pilihan mereka yang beragam, warga diaspora Indonesia di Amerika Serikat memiliki reaksi yang beragam pula terhadap hasil Pilpres yang dimenangkan Donald Trump dari Partai Republik. Ada yang lega dan ada yang justru cemas. Selengkapnya dilaporkan tim VOA. Helen Ray Heller adalah warga diaspora Indonesia di negara bagian Oregon yang juga pengurus lokal Partai Republik. Ia terjaga menonton TV hingga dini hari, menunggu proyeksi hasil Pilpres hingga pidato kemenangan Donald Trump. Setelah dia selesai, langsung, kayaknya enak nih bakalan tidur. So, I slept so well. Helen berharap ekonomi segera membaik dengan kemenangan capres pilihannya. Kalau kita harga bensin turun, berarti itu
harga grocery bakalan turun, dan we have more save money untuk keluarga kita untuk spending on the necessity to provide family kita. Warga diaspora Indonesia Ricky Suyono di negara bagian Florida juga pendukung Partai Republik, dan ia mengaku lega dengan hasil Pilpres. Nggak sabar dia get in office and mulai pekerjaan lagi, kerjaan dan change yang polisi-polisi yang Biden dulu lakukan. Dua isu utama bagi Ricky adalah imigrasi dan perang di Ukraina. Lama banget dan so much money kita yang keluar untuk kasih Ukraine, mendingan itu selesai secepatnya. Berbagai survei termasuk yang diselenggarakan oleh kantor berita Associated Press menunjukkan bahwa tingginya laju inflasi dan isu imigrasi merupakan isu prioritas bagi pemilih Partai Republik. Sementara pemilih Partai Demokrat lebih mengutamakan faktor penjagaan demokrasi. Capres Partai Demokrat Kamala Harris pada saat-saat terakhir kampanyenya menyoroti sejumlah pernyataan dari Capres Partai Republik Donald Trump yang dianggap anti-demokrasi. Seorang warga diaspora Indonesia di Florida, Riri Sastro, adalah pemilih independen yang sejak pindah ke Florida awal tahun 2000-an lebih banyak memilih Capres Partai Demokrat. Kemarin saya pilih Kamala after debating. Ia pun kecewa setelah kemenangan Donald Trump diproyeksikan. But I just probably don't like the person. It's just like idenya bagus, tapi dipimpin ini mau kemana sih sebetulnya? Sementara warga diaspora Indonesia di Philadelphia, negara bagian Pennsylvania, Aryani Ong, yang aktif dalam komunitas Asia Amerika, mengatakan banyak warga pendatang kini cemas, apalagi mengingat pengalaman mereka saat pemerintahan pertama Trump. Several of us are seen as the foreign threat who brings diseases, take away jobs, and poses a national security threat to the U.S. Tapi diaspora Indonesia yang dikecewakan dengan hasil Pilpres tak putus asa, apalagi dengan perimbangan kekuasaan dan kepastian hukum di Amerika. Who had hoped for a win by Kamala Harris will rely on those people who, are competent, who believe in the rule of law, and who will decide in a way that's most fair, for Americans. Inaugurasi Presiden akan berlangsung pada 20 Januari 2025 di depan Gedung Capitol di ibu kota Amerika. Tak lama setelah sertifikasi hasil Pilpres yang juga akan berlangsung di gedung yang sama. Dari Palm Beach, Philadelphia, dan Washington DC, demikian laporan tim VOA. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Fasya Rahman mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.